Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat karunia kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bersua dalam program Fajar Hidayah. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda, dan tentunya kita bersama dengan Ustadz Suprapto dari Pondok Pesantren MTA Mojokerto Karanganyar di hari Jumat ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Kabar baik, sehat selalu hari ini ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan baik, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita manfaatkan sisa waktu yang diberikan Allah untuk terus kita bisa belajar menuntut ilmu agama ini dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz terlebih dahulu. Nanti di paruh kedua kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk Anda bisa bertanya langsung di line telepon 02716793000, SMS WhatsApp di 08112553000. Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz mengawali kajian kita di kesempatan Jumat pagi kali ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala 'alimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Baqal ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga dengan kesyukuran kita Allah memberikan nikmat-nikmat yang lebih banyak lagi, yang kemudian kenikmatan-kenikmatan ini tentu kita orientasikan untuk lebih meningkatkan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita juga kembali ingat bahwa beliau adalah utusan Allah yang kemudian kita sampai hari ini bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman ini sebagai wujud bentuk risalah kenabian sudah sampai kepada kita. Bapak dan Ibu, di hari ini kita akan mencoba untuk kembali mengingat bahwa kehidupan kita sekarang, kehidupan yang modern ya, yang kemudian semuanya serba cepat, semuanya menjadi satu rutinitas. Pekerjaan kita menuntut bagaimana kita harus senantiasa tepat waktu, menuntut kita untuk bagaimana sempurna, menuntut bagaimana kemudian waktu ke waktu itu seperti sebuah sistem yang kita tidak bisa keluar dari itu. Sehingga kadang secara tidak sadar kita itu terbentuk dengan rutinitas yang membuat kita seperti robot gitu. Habis ini itu, habis itu kemudian itu lagi dan sebagainya. Sehingga ada satu hal yang kemudian sisi spiritual kita, keagamaan kita, keyakinan kita atau ibadah kita kadang juga terasa sebagai bentuk rutinitas. Sholat 5 waktu kita kadang tidak lebih bermakna. Nauzubillah ya. Artinya apa yang sudah kita kerjakan ini dengan lingkungan modernitas sekarang yang semuanya serba cepat, semuanya serba tersistem ini, kesannya kita juga seperti robot. Kita sholat, misalnya tadilah kita sholat subuh. Kalau kita tidak maknai bahwa ini bagian dari ibadah mahdhah kita, yang kemudian semuanya syarat akan satu bentuk kewujud ya, ketunduk patuhan kita kepada Allah, maka seakan-akan itu sebagai rutinitas. Kalau pagi ya kita sholat gitu 2 rakaat misalnya, paling sedikit ya, atau mungkin ditambah sebelumnya dengan qobliyah kita, atau bahkan ditambah lagi dengan sholat malam kita lah.
Sholat-sholat yang kita lakukan harusnya sebagai apa? Sebagai bentuk zikir kita yang paling besar, zikir kita kepada Allah sehingga hati kita menjadi lunak. Ini jangan sampai menjadi satu rutinitas belaka. Maka kemudian di ayat yang tadi kami sampaikan ya di surat yang ke-56 ayat 16 ya. Di sana disebutkan alam ya'ni lilladzina amanu an tasya qulubum lidzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman agar hati mereka tunduk atau khusyuk untuk mengingat Allah dan juga terhadap apa yang telah diturunkan dari kebenaran ini. Wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl. Dan supaya mereka jangan menjadi orang-orang yang diberi Alkitab sebelumnya, ya, fatol aimul amad, tetapi kemudian telah berlalu masa yang panjang, faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras, wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Kalau kami tadi kaitkan bahwa ayat ini seakan-akan menjadi satu alarm bagi kita untuk senantiasa bahwa yang modern sekarang ini ya, individualism, sekularisasi, bahwa orientasi hidup itu menjadi satu hal yang kemudian hanya pribadi-pribadi gitu. Karir, ya, materi, bahkan agama itu cenderung hanya sebagai identitas ya formal saja. Kita kalau misalnya agamanya apa, Islam di KTP-nya misalnya. Bukan agama sebagai bentuk keyakinan yang kemudian itu menjadi pegangan kita, karena kita sebagai manusia untuk taat dan patuh kepada ilahi, kepada Rabb yang menciptakan kita. Kalau kemudian kita mengingat ayat ini sebagai satu alarm kita untuk belumkah tiba waktunya, apakah kemudian waktu-waktu yang kita lalui ini hanya sekedar rutinitas sebagai bentuk satu kegiatan-kegiatan yang tanpa makna? Maka kita harus betul-betul memahami bahwa kemajuan materi kita yang sekarang ini kita dapat, apapun ya yang kita dapatkan dari materi ini, kita ada rumah, ada mobil, ada karir, itu ada kedudukan, itu kan sebenarnya satu bentuk apa ya, capaian yang kemudian kalau tidak dimaknai sebagai satu sarana untuk lebih dekat kepada Allah, maka itu akan hanya menimbulkan satu bentuk ego yang tinggi, bahwa karena kepadian saya, karena ilmu saya memperoleh seperti ini gitu. Ini namanya krisis makna ya. Artinya kita menjadi sangat kecil memaknai sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita kemudian kalaupun mengingat Allah, itu menjadi satu kelelahan yang kemudian kita tanpa hati hadir ketika kita sholat, tanpa hati untuk hadir ketika kita membaca kitab suci Allah ya dalam bentuk Al-Quran ini. Kita juga kering tanpa makna ketika kita membantu orang lain yang kesusahan, yang perlu kita ulurkan tangan kita untuk mereka. Semua proses-proses ini terjadi tanpa kita rasakan atau tanpa kita sadari. Tahun demi tahun ya, bertambahnya umur kita secara kuantitas menjadi 50, 51, 52 dan sebagainya. Waktu-waktu ini yang seharusnya mampu memberikan satu dampak yang positif, bahwa apapun yang telah kita kerjakan itu lebih menguatkan hati kita. Semua kita orientasikan kepada mengharapkan ridho Allah, tapi dengan suasana yang sekarang ini itu hampa, kering gitu. Atau ketika kita ngaji, kita di satu halakoh, kita mendengarkan apa yang disampaikan ustadz-ustadz kita menjelaskan, itu juga kadang hati kita boleh jadi kering gitu. Itu rutinitas. Kemudian kalau misalnya hari apa gitu, hari Sabtu misalnya kita ngaji, hari Ahad misalnya kita kajian Ahad pagi misalnya, kajian mungkin di cabang, di gelombang, atau di kelompok-kelompok kita. Kalau kita tidak memunculkan makna ini bahwa hati kita ini senantiasa dihadirkan dalam setiap event-event kita, kegiatan-kegiatan kita, jangan sampai kita meninggalkan itu. Ayat ini memang lebih besar ya maknanya.
Tapi kemudian kalau kita ambil makna yang paling kecil untuk diri kita, jadikanlah ayat ini senantiasa sebagai satu pertanyaan yang senantiasa menjadi alarm kita, yang memanggil kita, belumkah tiba waktunya kamu itu memperbaiki diri lagi, kembali lagi untuk apapun yang kamu kerjakan itu dalam rangka khusyuk hati kamu ini. Kamu yakin bahwa Allah nanti sebagai tujuan kamu, dan kamu yakin kamu juga akan dikembalikan kepadanya sehingga akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ayat ini senantiasa kita munculkan sebagai alarm yang mengingatkan kita, itu luar biasa. Kenapa? Karena seperti yang menginterupsi kita, ya, autopilot kita. Belumkah saatnya gitu. Sehingga kita senantiasa akan ingat bahwa ini hari Jumat misalnya, apakah hari ini belum saatnya saya kemudian betul-betul secara hati untuk yakin, menyadari apapun yang kemudian kita kerjakan itu akan ada endingnya, akan ada akhirnya. Dan akhir yang kita tuju dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian senantiasa kita terjebak ya dalam mengejar materi kesenangan yang tanpa ujung lah materi ini, maka ayat ini akan menjadi kita keluar dari rutinitas itu. Kita keluar dalam konteks untuk memahami apapun yang kita kerjakan sebagai wujud ketunduk patuhan kita kepada Allah. Sebagai wujud kekhusyuan kita, hati kita ini dalam melakukan apapun. Sehingga kalau kita benar-benar sadar ya, penuh ketundukan pada mana yang lebih besar daripada ego pribadi kita, maka kemudian kita bisa lebih sehat ya, lebih sehat dalam arti dalam beribadah ini yakin benar dan juga kita sadar gitu. Itu kan sehat namanya. Tidak seperti robot yang hanya mengalir begitu saja tanpa makna gitu. Sehingga mari kita betul-betul dengan ayat ini bisa memahami bahwa kalau kita tidak menghadirkan di setiap saat, di setiap detik kita untuk keyakinan kita kepada Allah, apapun yang kita kerjakan kemudian sebenarnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu tentu akan berakibat fatal. Kenapa? Karena kemudian Allah memberikan wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl. Jadi orang-orang sebelum kita juga mendapatkan kitab. Artinya kalau kita mendapatkan Al-Quran gitu ya, sebagai petunjuk hidup kita, orang sebelum kita, Yahudi, Nasrani itu juga sama mendapatkan kitab. Tapi ketika mereka tidak berpegang kepada kitabnya, dan telah berlalu masa yang panjang dengan sikap ini, maka faqasat qulubuhum, maka hati mereka akan keras. Nauzubillah kalau kemudian Al-Quran yang sudah 1500 tahun ini, sampai kepada kita, kemudian masa yang panjang ini ya, dari awal sampai akhir, dan kita 50 tahun, 60 tahun yang kita lalui dalam hidup ini, tidak memahami, tidak mempelajari, tidak mengimani, tidak mengamalkan ayat-ayat ini, maka kan berarti tola alimul amat, gitu, telah berlalu bagi kita kemudian. Maka jangan sampai qasat qulubuna, nauzubillah, hati kita menjadi keras. Kalau kemudian kita melakukan amalan-amalan yang ada tanpa makna sehingga menjadi rutinitas, boleh jadi itu bentuk kerasnya hati kita. Lambat laun kan residu-residu ya, menumpuk sehingga keras sudah. Nauzubillah kalau kemudian kita seperti orang-orang sebelum kita. Oleh karena itu bagaimana kita merawat ya, bahwa hati kita ini kita hadirkan di setiap kegiatan-kegiatan kita. Bekerja pun sama. Bekerja itu sebagai sebuah kewajiban kita untuk memenuhi, misalnya kalau kita sebagai seorang bapak atau suami, tentu bagaimana kita memiliki kewajiban untuk mencari nafkah ini. Maka itu dirasakan dalam hati kita. Akan ada satu dinamisasi di dalam diri kita untuk apa? Untuk yang kita kerjakan ini bagian dari ibadah. Kenapa? Karena kita sebagai wujud kita taat dan patuh kepada aturan agama, melakukan kewajiban. Tapi kewajiban itu kita laksanakan dengan hadirnya hati. Sehingga di era yang modern ini, di era yang kemudian semuanya serba cepat ini, ya,
kita juga bisa cair gitu. Kita bisa merasakan bahwa tidak ada kehampaan dalam kehidupan kita. Tidak ada rutinitas yang tanpa makna. Tapi rutinitas itu sebagai satu konsistensi kita maknai, sebagai satu keistiqomahan kita maknai, sehingga orang mengatakan rutinitasnya rumah, masjid, kemudian tempat kerja, kemudian masyarakatnya, kemudian tempat belajarnya, itu rutinitasnya. Tetapi rutinitas ini sebagai bentuk konsistensinya, keistiqomahannya. Oleh karena itu, ayat ini betul-betul mengingatkan kita untuk senantiasa, ayolah sekarang hadirkan hati kita, khusukkan hati kita, yakinkan hati kita bahwa kita harus tahu, sadar apapun yang kita kerjakan ada implikasinya. Kita akan ketemu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertemu dengan Allah, maka ada satu konsekuensi apa pertanggungjawaban kita. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang kemudian bisa kami sampaikan sebagai pengingat kita. Apa yang terjadi yang kemudian la raiba fi ini, tidak ada keraguan bahwa kalau kita meninggalkan ayat-ayat ini tanpa makna, maka kemudian kita juga akan menjadi keras, terutama di hati kita. Sikap kita untuk menerima kebenaran itu juga akan keras, mudah untuk kita menolak tanpa kemudian memaknai, tanpa memikirkan dengan hati dan pikiran yang jernih. Apapun yang kemudian sampai kepada kita seakan-akan satu kalam-kalam saja, ayat-ayat saja, bacaan saja gitu. Nauzubillah min dzalik. Al-Quran harus dihadirkan sebagai petunjuk untuk kita yang kemudian di dalamnya la raiba fi. Kita tidak akan mungkin bisa bertakwa kalau sikap kita itu ada keraguan pada agama ini, terutama dalam ayat ini adalah atau Al-Quran ini ya, yang telah diturunkan Allah kepada kita ini. Tanpa iman, tanpa keyakinan, maka sulit menjadikan petunjuk ini menjadi guidance kita, menjadi arahan kita. Bagaimana mungkin ada satu petunjuk menuju ke arah kota A misalnya, tapi kita nggak yakin, sehingga kita tidak mengambil jalur itu gitu. Kalau kita tidak mengambil jalur itu, tidak mengambil jalur itu, tidak mempercayai petunjuk itu, maka kita akan tersesat, kita akan beda jalan gitu. Maka ada satu kolerasi yang sangat tegas bahwa kalau kita akan menundukkan hati kita dengan apa yang Allah turunkan ini, jauhkan keraguan di hati kita. Yakinkan di hati kita bahwa agama ini adalah Quran dan Sunnah. Kalau kemudian Quran yang la raiba fi ini juga harus kita amani. Jangan sampai hati kita sekecil apapun ragu pada ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Sehingga tanpa keraguan, maka akan menumbuhkan sikap percaya. Kalau kita percaya apapun yang diarahkan oleh kitab ini, Al-Quran yang mulia ini, sebagai petunjuk Allah ini, maka kita juga mengikuti dengan tanpa ada keraguan. Sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kemudian kita termasuk ayat ini, yang la raiba fi ini, belumkah tiba saatnya untuk hati kamu tunduk, patuh, zikir kepada Allah. Dan juga dengan apa yang telah Allah berikan, yang turunkan dengan Al-Quran ini. Oleh karena itu, kamu kalau memang sudah mendapatkan Al-Quran ini, jangan ragu, tunduk patuhlah, agar kamu tidak seperti orang-orang sebelum kita yang mereka hatinya keras. Mereka orang yang merusak perjanjian, mereka melanggar apa yang harusnya dijalin. Mereka orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan sebagai pengingat hati kita, sehingga kita lebih refresh lagi, lebih fresh ya, bahwa apapun yang kita kerjakan, hadirkan hati kita, hadirkan makna semua ibadah-ibadah kita dengan hati kita. Hati yang kemudian diliputi dengan keimanan kepada Allah. Hati yang kemudian diliputi dengan ketunduk patuhan kita kepada Allah. Hati yang kemudian diliputi dengan kesyukuran kita kepada Allah sebagai hamba yang kemudian kita diciptakan hanya untuk mengabdi, menghambakan diri kepadanya. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Ya baik, terima kasih Ustaz Turan awal sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali dalam program Fajar Hidayah. Ya baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah. Kita akan lanjutkan kembali di paruh kedua. Kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga telepon WhatsApp di 08112553000. Seperti yang satu ini, sudah ada pertanyaan di WhatsApp. Langsung saja kita bacakan. Ustadz datang dari Pargiono yang ada di Bantul. Ustadz mau tanya, saya di kampung sering disuruh masrahke manten dan sering ada yang bukan muslim. Itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Halo Ustadz. Ya, kalau misalnya kita diminta diminta untuk memasrahkan manten, kemudian kadang bukan orang yang muslim, kita nanti melihatnya dari sisi prosesi karena kalau misalnya orang Nasrani, mereka juga ada pernikahan sesuai dengan syariat mereka gitu. Kalau kemudian dibawa ke kita hanya untuk muamalah, hanya pasrah, ini dari manten, ini silakan, itu tidak mengapa. Tetapi kalau kemudian ada ritual-ritual lain, itu yang kemudian perlu dikaji. Kalau kita menyerahkan, masrahkan kan, misalnya si A, kita MC maksudnya kan, MC untuk menyampaikan, bukan MC, tapi memang yang diberi tugas untuk memberikan satu kepasrahan ini manten, silakan nanti akan dimohon untuk nanti diberi bimbingan dan sebagainya kan gitu. Itu tidak mengapa ya. Jadi selama tidak ada masuk ke syariat agama tertentu yang kemudian kita masuk dalamnya, itu insya Allah tidak mengapa. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu yang perlu dipertimbangkan adalah kalau kita diminta, mungkin karena kan ikatan pekerjaan ya, kita mungkin teman sekerja dan sebagainya, bukan sebagai sebuah profesi. Kalau sebuah profesi kita bisa menolak gitu. Bahkan kalau dalam kerjaan pun kalau memang ada yang lain ya silakan yang lain, untuk menjauhi subhat atau ya sesuatu yang samar bagi kita, yang meragukan juga kita gitu. Sehingga kami bisa menjawabnya, kalau dengan menjadi kita sebagai orang yang dimasrahkan, kemudian tidak ada syariat yang melanggar agama kita, itu oke, nggak masalah. Tetapi kemudian kalau di dalamnya ada kita masuk malah menjadi guidance-nya untuk sebuah prosesi atau ritual di agama lain, itu kita hindari untuk membersihkan hati kita. Demikian. Iya. Kemudian datang dari Darwis Inhu Riau. Apakah membatalkan sholat apabila kita batuk hingga bacaan tertegun sejenak, Ustaz? Tidak. Artinya kalau itu kan refleks ya, karena namanya batuk, nggak mungkin kan kita sengaja. Kemudian ketika kita batuk itu berjeda. Lah, yang menjadi permasalahan adalah mulai sambungan ayatnya, ya. Jadi misal Alhamdulillahirabbil alamin, batuk, Ar-Rahmanir-Rahim kan nggak masalah. Tapi nanti pada ayat lah kita nanti memastikan untuk kelanjutan ayatnya biar maknanya tidak berubah. Itu saja. Tetapi kalau pertanyaan apa membatalkan, insya Allah tidak membatalkan. Baik. Kita beri kesempatan untuk penelpon di kesempatan pagi hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri kesempatan untuk... Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Sri, Mas. Silakan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Begini Ustadz, yang saya tanyakan, apabila kita mendapati keluarga seseorang atau saudara yang abai terhadap isi Al-Quran, diterangkan, diingatkan tetap abai, dan dia justru malah mencemooh, mencibir, lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Setelah itu bagaimana cara kita mengingatkan orang tersebut, Ustadz? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sri, jadi kalau misalnya ya seseorang itu ketika
abai pada apa yang kita sampaikan pada literal Al-Quran, ya tentu kita harus sadar bahwa Al-Quran ini kan kalamullah. Kalau kalamullah kaitannya mesti ke konteks keimanan, percaya tidak percaya. Kalau kemudian kita menyampaikan ke saudara kita, mereka pada saat kita sampaikan belum punya atensi begitu ya. Ya kita memang harus memiliki sikap yang sabar. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW yang juga sebagai penerima wahyu ini ketika menyampaikan ke keluarganya, itu tidak semuanya akan beriman kepadanya. Itu keluarganya, paman-pamannya gitu. Sehingga apalagi kita kepada yang sudah zaman sekarang dan kita bukan yang menerima, tapi kita yang mendapatkan dari Rasulullah ini, tentu sikap-sikap itu biasa. Orang yang kemudian tidak mempunyai atensi, maka betul-betul kita harus sadar bahwa luruskanlah niat kita dalam kita menyampaikan. Niat lurus dalam arti apa? Mesti akan ada bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, mereka punya atensi atau tidak punya atensi atau kurang memberikan atensi. Sehingga mari kita betul-betul ketika mengingatkan, ketika kita menyampaikan kepada sanak saudara ataupun kolega-kolega kita kemudian belum atensi, ya kita harus menyadari inilah yang kemudian bersinggungan dengan masalah petunjuk Allah, bahwa innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, bahwa kamu Muhammad, ya ini kepada Nabi kita dan juga berlaku pada kita, bahwa siapapun orang yang kamu cintai, untuk kamu pengen mereka mendapatkan hidayah dengan apa yang kamu sampaikan, itu tidak bisa kita memiliki kekuasaan itu, tetapi kemudian Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Kalau kita memahami ayat ini, kita akan merasa nyaman. Tidak ada satu kita merasa gagal gitu dalam dakwah. Yang kedua, kita senantiasa bahwa bersyukur kita termasuk orang yang mendapat hidayah, dan kita senantiasa ada kesempatan berdoa untuk orang-orang yang kita seru akan mendapatkan hidayah Allah. Sehingga kalau ini ada, insya Allah tidak akan membuat kita berputus asa, nauzubillah ya. Artinya kita merasa ya sudah angel banget toh kira-kira, enggak. Senantiasa kita ingatkan dengan berbeda cara, dengan menyampaikan sesuatu yang lebih tidak menggurui ya, tetapi mengajak untuk kita sama-sama belajar gitu. Begitu Ibu Sri. Jadi insyaallah tetap sabar kita dalam berdakwah, kita dalam menyampaikan kepada siapapun orang-orang yang mungkin abai, lalai pada ayat-ayat ini, tetapi dengan sikap kita bahwa semua adalah prerogatif dari Allah memberikan petunjuk, kita hanya sebagai prajurit-prajuritnya, tentara-tentaranya untuk menyebarkan, mendakwahkan agama ini. Demikian Ibu. Ya. Kemudian berikutnya di WhatsApp coba kita bacakan kembali, Ustadz. Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi itu dalilnya di surat apa? Mohon dijelaskan, Ustadz. Kalau misalnya pertanyaannya adalah dalil untuk Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir, kita bisa nanti membaca di ayat 40 surat Al-Ahzab ya. Kalau kami boleh membaca di sini disampaikan, maka Muhammadun aba ahadimir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alim. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Lah ini menjadi dasar bahwa setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi dan rasul. Jadi kalau sekarang ada orang mengklaim atau mengaku sebagai nabi, itu jelas-jelas palsu. Itu jelas-jelas satu pernyataan yang mungkar ya. Karena jelas Allah menyampaikan sebagai Khalik, pencipta yang kemudian mengutus rasul-rasulnya atau nabi-nabinya diberikan kesempatan untuk mengingatkan kaumnya. Ayat 40 surat Al-Ahzab ini menjadi dalil atau dasar
Muhammad itu sebagai Rasulullah, bukan seorang bapak dari antara kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan juga penutup para nabi. Ini yang bisa dijawab dari pertanyaan, apakah ada dasar bahwa Muhammad itu sebagai Rasul yang terakhir. Baik, kemudian berikutnya pertanyaan selanjutnya, Ustadz, baca Al-Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau bacaan Al-Quran dalam sholat, apa juga sama mendapat 10 kebaikan per hurufnya, Ustadz? Insya Allah sama. Artinya ketika Al-Quran itu dibaca, itu ibadah untuk kita. Itu yang membedakan antara Al-Quran sebagai bahasa Arab ya, yang berbahasa Arab maksud kami, dengan hadis juga berbahasa Arab, atau apapun cerita, berita dan sebagainya yang kemudian muncul dengan bahasa Arab, yang seperti sekarang misalnya koran, majalah dan sebagainya yang berbahasa Arab, itu dia tidak ternilai di setiap hurufnya. Tetapi Al-Quran ini dinilai setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Pun kalau kita membaca Al-Quran di dalam salat-salat kita, Al-Fatihah kita, surat atau ayat-ayat yang kita baca, insya Allah di dalamnya adalah penuh dengan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Demikian. Ya. Ibu Murni di Semarang, Ustadz, kalau mau bertanya, bagaimanakah seharusnya membaca Al-Quran yang benar? Apakah dengan suara sir atau jahar dengan dalilnya, Ustadz? Terima kasih. Baik, kalau membaca Al-Quran dengan sir atau jahar, mana yang benar? Semuanya benar sesuai dengan kondisi. Kita misalnya nah, di Al-Muzammil ayat 4 misalnya, di sana disebut warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan-lahan dan jelas itu. Itu kan membaca, bukan bergumam kan. Sehingga kita membaca misalnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, itu bagian dari kita membaca. Ada intonasi, ada suara yang keluar gitu. Tetapi kalau kemudian kita membaca Al-Quran, di sisi kita ada orang yang sedang sholat misalnya, kan kita harus melirihkan. Itu kondisi yang benar gitu, karena kita mengganggu orang lain gitu. Sehingga kalau kemudian kita membaca Al-Quran ya, orang yang membaca Al-Quran secara sir atau pelan, itu seperti orang bersedekah sembunyi-sembunyi gitu. Misalnya di hadis riwayat Ahmad ya, al-mustatiru bil Qur'ani kal mustatiri bis shadaqah. Kan begitu. Sehingga kita menyesuaikan saja kapan ketika kita baca dengan keras, manakala memang ya kita di rumah dengan keluarga saling simak, silakan dengan keras. Kalau kemudian dengan sir, kita misalnya di tempat yang orang lain akan mendengar suara kita, apalagi kita putri misalnya, itu kan tentu harus kita sirkan. Dan sampai suara kita mengganggu orang lain, wah suaranya bagus, sehingga akan timbul, naudzubillah, kalau kemudian kita, wah saya diberikan apresiasi nih, sehingga timbul rasa bangga dan sebagainya. Oleh karena itu sesuai dengan kondisi sendiri, dan khawatir kalau mengganggu orang lain, ya kita dengan sir gitu. Untuk belajar, mengajar atau membangkitkan semangat, ya kita dengan jahar. Sholat yang berjamaah di sholat maghrib, isya, subuh, tentu imam wajib jahar membaca Qur'annya, Fatihah atau ayat atau suratnya. Kemudian kalau kita sholat sendiri, ya, sholat sunnah sendiri di malam hari, ya kita lebih utama sir gitu. Kecuali ingin menghidupkan hati gitu ya, hanya melafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kita sendiri, kita mengucapkan dan mendengar telinga kita, itu nggak apa-apa gitu. Monggo silakan mana yang kondisi-kondisi yang pas, ibu menjaharkan atau menaikkan suara atau mensirkan, lebih khafi, lebih tidak terdengar, tetapi hanya untuk kita sendiri. Demikian Ibu. Iya. Kemudian di line telepon coba kita terima kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ibu Mutrika, Bengkulu Utara. Baik, silakan Ibu Mutrika. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mutrika. Ini saya mau bertanya. Tadi setelah sholat witir kami
batal. Kemudian wudhu lagi, apakah setelah wudhu itu kita masih bisa melakukan sholat tahur walaupun telah melakukan sholat witir? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi witir itu yang dikaitkan dengannya adalah jangan sampai kita witir 2 kali. Terkait setelah witir kemudian kita sholat tohur atau sholat setelah kita melaksanakan atau melakukan wudhu ya, itu tidak ada kaitannya dengan witir, sehingga boleh saja. Contoh kan misalnya kita witir di awal malam misalnya sebelum kita tidur karena takut tidak bangun, ternyata bangun, ya kita sholat malamnya ya tanpa witir karena witir sudah dilakukan di awal. Tetapi kalau kemudian kita batal, setelah witir ya batal, kemudian kita sebelum subuh kita wudhu, nah sebelum kita menunggu adzan ya, sebelum azan kita kemudian sholat 2 rakaat lagi untuk sholat tohurnya, itu tidak apa-apa, silakan saja, monggo. Sehingga kita berbanyak-banyak melakukan sholat-sholat sunnah yang masyru' ya, yang disyariatkan sebagai wujud kita berzikir kepada Allah dan menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah baik Ibu. Iya. Kemudian berikutnya coba kita bacakan, datang dari hamba Allah yang ada di Bungo, Jambi. Izin bertanya kepada Ustadz, ada saudaraku yang menceritakan istrinya kepadaku tentang kurang baiknya karena sudah mulai pikun katanya. Jadi aku harus bagaimana Ustadz caranya menanggapi? Waktu dia cerita aku sering diam dan tidak aku ceritakan kepada siapapun. Saudaraku rumah jauh dari tempat tinggalku. Atas jawabannya terima kasih. Baik. Jadi sudah benar, dalam artian benar itu kita mendengarkan sebagai bentuk empati kita, tapi kita juga tidak menyiar-nyiarkan ya apa yang dia sampaikan kepada kita. Karena setiap tempat, setiap majelis ya, di sana ada perkataan, tentu di sana mengandung amanah atau rahasia. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Ibu sudah pas, sebagai bentuk kita empati mendengarkan, tapi sisi lain kita juga harus memberikan satu bentuk batas. Artinya ketika sudah delewer begitu ya, namanya kita mohon maaf untuk hal ini saya kira tidak perlu diperpanjang dan sebagainya dengan bahasa-bahasa yang baik lah, karena boleh jadi dia menyampaikan pada kita untuk pengen curhatkan lah, kita curhati jangan sampai memprovokasi. Oleh karena itu tetap jaga, di sana ada amanah untuk kita tidak menyebar-nyebarkan, kemudian juga kita mengalihkan pada sikap yang positif gitu ya, jangan sampai kemudian memang berat misalnya, tapi kan ini bagian dari ujian ya, untuk keimanan kita, ujian kesabaran kita. Insya Allah pahalanya besar ketika kita bersabar, mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, itu bentuk kita memberikan satu ini, respon ya, respon yang harus kita sampaikan kepada yang senantiasa menceritakan itu dengan respon-respon positif. Kita juga senantiasa ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, ada perbaikan dan sebagainya. Sehingga yang jelas kita diam sebagai bentuk empati, di sisi lain kita juga tidak senantiasa diam, tapi memberikan satu feedback yang memompa sikap-sikap positif dari orang yang curhat kepada kita terkait dengan saudaranya. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik Ustadz, kita sudah berada di akhir jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, ada penutupnya Ustadz, silahkan. Baik, Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita bisa belajar bersama, bisa saling mengingatkan ya, dengan saling bertanya jawab. Ini kan mengingatkan kita satu sama lain, dan ini harus betul-betul kita syukuri. Majelis kita memiliki satu forum di mana kemudian kita bisa belajar dari satu-satu kita, kemudian kita mencoba mengulang apa yang sudah kita dapatkan untuk saling ada diskusi, ada pertanyaan. Dan satu hal yang memang di pagi hari ini kita fokuskan, bahwa apa yang sudah kita kerjakan selama ini, rutinitas kita dalam bekerja, dalam beraktivitas, atau bahkan di dalam kita beribadah, harus mulai senantiasa terkoreksi setiap waktu. Lah, ayat tadi yang kami sampaikan di 16 surat 56 ini ya, itu kan menjadi satu pengingat di setiap waktu kita gitu, bahwa memang sudah waktunya
Setiap satu waktu kita untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Hati kita ini dilunakkan untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk lebih memaknai apa yang sudah kita kerjakan ini. Dan juga jangan lupa untuk kita senantiasa mengimani tanpa ragu akan Al-Quran. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang sudah diturunkan dengan kebenaran ini, Al-Quran ini. Sehingga kalau kita sudah tidak ada keraguan, la raiba fi, di dalam Al-Quran kita tidak ada keraguan terhadapnya, maka kita akan bisa menjadikan petunjuk. Saya katakan tadi, bagaimana kalau kita tidak tersesat, kita ke Jakarta, kita ke kota Solo lah misalnya, arah MTA Mangkunegaran misalnya ke kanan, kita nggak percaya pada petunjuk itu, bagaimana kita bisa sampai ke Mangkunegaran? Tentu muter-muter dulu, ya, kalau tidak kesasar. Kalau kesasar, kan begitu. Sama dalam hidup ini, kita perlu kompas. Kompas kita ini Quran Sunnah. Bagaimana kita bisa akan mengikuti kompas ini kalau kita tidak percaya bahwa kompas ini benar? Al-Quran ini itu adalah kebenaran yang datang dari Allah, la raiba fihi. Maka hati kita tundukkanlah, lunakanlah untuk menerima Al-Quran ini. Yakinkan dalam diri kita, apapun yang tertera di dalam Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya Al-Quran ini. Kalau kita sudah tidak ragu, maka kita akan menjadikan hudan, petunjuk. Bagi siapa petunjuk ini? Bagi kita orang-orang ingin melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang, sehingga kita menjadi orang yang mutakin. Kalau proses-proses ini berjalan dari waktu ke waktu, maka hal-hal yang sekarang kita lakukan sebagai tawasul bil haq, tawasul bis sabar, saling mengingatkan untuk kita menjaga konsistensi kita ini, ajiknya kita ini, rutinitas kita ini dimaknai sebagai keistiqomahan kita, bukan sesuatu yang berulang tanpa makna. Tetapi istiqomah itu mengandung makna yang mendalam, karena kita sadar melakukan semuanya ini, melakukan ibadah ini. Sehingga kami tentu senantiasa memohon kepada Allah untuk diri kami pribadi dan kita semuanya, agar senantiasa sadar apa-apa yang kita kerjakan sebagai bentuk wujud cara kita mendekat kepada Allah, dan bagaimana kita mendekat itu harus dengan dalil. Dalil yang kita pahami adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga mari kita senantiasa membuka diri, membuka hati kita untuk tunduk patuh dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ini dengan wujud Al-Quran dan juga Rasulnya yang menerangkan kepada kita ayat-ayatnya, kemudian membawa kita kepada Siratal Mustaqim. Kira-kira ini yang bisa kami sampaikan sebagai bentuk kita saling tawasau. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Akhirul kalam bi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode mendatang. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.